105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Halo Sobat Hitzone, balik lagi nih di Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Balik lagi bersama aku, Sofa Fadilah yang akan menemani kamu selama 10 menit ke depan buat ngebahas learning journal pertemuan kedua, mata kuliah produksi siaran radio. Di pertemuan kali ini, kita mulai kenalan lebih dalam soal dunia radio, bukan cuma sebagai pendengar, tapi sebagai calon insan broadcasting yang paham konsep dan prosesnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau ajak kamu nikmatin lagu yang cocok banget nih sama perjalanan belajar kita yang pelan-pelan tapi penuh dengan makna. Ini dia satu-satu dari It Kitab, tetap di Hitzone Radio, karena semua proses dimulai satu-satu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Masih di Hitzone Radio, dan tadi kita sudah dengarkan satu-satu yang ngingetin kita kalau semua proses itu dijalani pelan-pelan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan learning journal pertemuan kedua mata kuliah produksi siaran radio. Di pertemuan ini, kita mulai dari fondasi paling dasar dulu. Karena sebelum bisa jadi penyiar, sebelum bisa produksi program yang keren, kita harus paham dulu nih apa sebenarnya yang kita pelajari. Yang pertama ada pengertian radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat ruang angkasa yang hampa di udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Yang kedua ada pengertian siaran. Siaran adalah proses penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media tertentu secara teratur dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Yang ketiga, ada penyiaran radio. Penyiaran radio ini adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang berambat melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selanjutnya, kita belajar tentang syarat penyiaran radio. Siaran harus jelas tujuannya, memiliki isi yang bermanfaat, tidak melanggar norma, serta mengikuti aturan yang berlaku. Jadi, siaran itu bukan cuma sekadar ngomong, tapi ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Komunikasi yang dilakukan di radio seperti halnya di media massa lainnya, yakni komunikasi kepada orang banyak atau publik dengan menggunakan media, yaitu communicating with media. Lalu kita bahas juga nih karakteristik radio sebagai media massa.
Yang pertama ada publisitas yang disebarluaskan kepada publik. Yang kedua ada universalitas, yaitu pesannya bersifat umum. Yang ketiga ada periodisitas, tetap atau berkala, misalnya bersiaran 19 jam setiap hari. Yang keempat ada kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai periode mengudara. Yang kelima, ada aktualitas, kecepatan penyampaian informasi kepada publik berisi hal-hal atau informasi atau tips baru. Kita juga menyinggung sedikit tentang sejarah radio, bagaimana awalnya radio berkembang sebagai alat komunikasi jarak jauh hingga akhirnya menjadi media massa yang kita kenal sekarang. Kemudian, ada jenis-jenis frekuensi radio seperti SW, AM, dan FM yang masing-masing punya karakteristik berbeda dalam kualitas suara dan jangkauan siaran. Dan yang terakhir, kita membahas tentang regulasi penyiaran di Indonesia, bahwa setiap lembaga penyiaran harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah agar isi siaran tetap sesuai norma dan etika. Dan itu dia pembahasan Learning Journal pertemuan kedua mata kuliah produksi siaran radio hari ini. Dari mulai memahami apa itu radio, siaran, penyiaran radio, sampai karakteristik, sejarah, frekuensi, dan regulasinya, semua jadi fondasi penting sebelum kita benar-benar terjun praktik di dunia broadcasting. Karena pada akhirnya, jadi bagian dari dunia penyiaran itu bukan cuma soal suara yang enak didengar, tapi juga soal pemahaman, tanggung jawab, dan kesiapan membawa pesan ke publik dengan cara yang tepat. Semoga rangkuman hari ini bisa bantu kamu nih makin paham dan makin siap untuk pertemuan berikutnya. Aku, Sofa Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah stay tune selama 10 menit ke depan tadi. Tetap di Hit Zone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Hit Zone Radio.